Masih belum ya? Coba ini. Sudah, Nah, Bu. ya. Hmm, 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 hmm. Ya, berarti ini nanti kan bisa download itu kan rekamannya ya, Dita. Oh ya, ini bisa. Ya, jadi ini ya, untuk pertemuan yang selanjutnya, ketiga dan keempat, ini bisa disiapkan tentang ini tema-tema untuk presentasinya. Nah, lalu ini ya, maksimal 7 halaman aja. Ini formatnya ini latar belakang, yang penting latar belakangnya. Terus permasalahannya apa, lalu pembahasan. Nah, jadi pembahasannya ini ya, bisa meliputi 3 hal ini. Jadi nanti pemilihan kelompoknya bebas ya, Dita. Dan juga teman-teman yang lain. Ini yang hadir ini berarti 27 ya. Berarti ada 1 yang belum hadir ya ini. Lalu yang bagian penilaian. Nah ini, jadi pembahasan bisa ini ya didukung oleh jurnal ataupun ini dukungan teori. Lalu kalau data-data itu bisa nyari di berita ya, di berita-berita terkini, misalkan tentang kasus perbankan ya yang pembobolan ini. Nah itu milih banknya apa, nanti kan banyak ya data-data dukung, misalkan berapa uang yang hilang di bank itu. Nah, terus tentang kerugiannya, banknya mungkin disebutkan di berita itu. Nah, ini materi-materi kita ya. Nah, jadi materi-materi kita sampai ini UTS. Jadi kalau yang misalkan kita UTS nanti, nah itu nanti baru akan dimulai ketika semuanya sudah on cam ya. Jadi misalkan ada yang terkendala jaringan, nah itu nanti bisa itu ya mau WA saya. Nah nanti kita mencari waktu. Jadi mencari waktu yang sekiranya memungkinkan untuk on cam. Nah itu tentang UTS-nya ya. Jadi nanti UAS-nya juga sama sistemnya kayak UTS. Nah, jadi intinya kita akan mulai ketika semuanya bisa on cam. Lalu kalau yang misalkan terkendala jaringan, nah, jadi bisa menghubungi saya ya. Jadi nanti bisa ada susulan. Nah, ini kita mulai materinya. Nah, jadi nanti ini bisa juga dicatat ya. Nanti kan di sini di PPT ini juga ada itu pertanyaan-pertanyaan review ya. Tentang keaktifan juga ada di sini. Ya, jadi nanti boleh dicatat ya atau mungkin di screenshot. Ya, jadi kita mulai aja tentang struktur organisasi ya. Jadi di sini ada ini pemegang saham. Nah, di sini pemegang saham dia itu memilih ini dewan direksi. Jadi dia memilih dewan direksi. Nah, nanti ini dewan direksinya dia yang memperkerjakan ya atau meng-hire dari CEO. Nah, ini nanti CEO itu dibantu menjalankan operasional perusahaannya dengan ini ya wakil-wakilnya ini ada 5. Nah, nanti yang kita bahas itu lebih ke arah yang ini ya controller sama treasurer. Nah, nanti itu kita fokus ke 2 job desk dari controller maupun treasurer. Jadi fokus pada 2 pihak ini ya, job desk-nya itu apa, controller dan treasurer. Nah, lalu di sini juga pemegang saham ya, stockholder. Nah, itu juga dia sebutannya residual claim ya. Nah, jadi kalau yang residual claim, nah berarti dia tuh mendapatkan haknya ya, itu terakhir ketika perusahaan itu ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Jadi dia menerima haknya terakhir. Jadi yang diutamakan membayar ke pegawainya, hak pegawainya, lalu juga pemasok ya, pemasok barang-barang, lalu juga melunasi hutang-hutang. Lalu kalau yang ini selanjutnya
ada ini ya, dewan direksi ya. Dewan direksi ini, nah dia job desk-nya ini ya sudah tertulis. Nah, kalau CEO tadi yang menjalankan operasional sehari-hari. Nah, kalau yang ini jelas ya, kalau kapital ini berarti lebih ke arah investasi jangka panjang. Nah, kalau keuangan nanti berkaitan dengan ini job desk-nya. Kalau yang cash manager ini, dia lebih ke arah itu ya, lebih ke arah kas perusahaan juga. Jadi lebih bersifat ini ya jangka pendek. Jadi lebih yaitu mengurusi ini ya kas. Jadi kas kalau kas itu kan juga termasuk yang dana yang jangka pendek. Lalu juga cash flow. Nah, lalu ini ya lebih ke arah yang jangka pendek. Pinjaman pun juga yang jangka pendek. Nah, ini juga kredit, pensiun tentunya nanti berkaitan dengan itu ya pesangon karyawan, jadi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, tunjangan buat karyawan. Nah, lalu juga ini foreign exchange manager. Nah, itu kalau misalkan perusahaannya itu internasional ya lingkupnya. Nah, jadi ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini lebih ke arah review aja ya ini tentang struktur organisasinya. Lalu ini ada perbedaan 3 hal ini ya. Jadi kelebihannya ini ada pemilik tunggal, kemitraan, dan perusahaan. Jadi kalau yang kelebihannya di sini ini ya pemilik tunggal. Nah, jadi kalau pemilik tunggal, nah tentunya dia menerima profitnya itu dia miliki sendiri ya. Jadi kalau yang kemitraan itu kan sistem profitnya itu ada bagi hasil tertentu ya. Jadi yang makin banyak modalnya, nah itu dia mendapatkan profit yang lebih tinggi tentunya. Tapi resikonya juga lebih tinggi. Lalu kalau yang pemilik tunggal juga ini biaya organisasinya rendah. Jadi kalau mengatakan kelebihan pemilik tunggal ini harus di-compare dengan kemitraan atau perusahaan ya cara menjawabnya. Nah, jadi kalau yang biaya organisasi rendah. Nah, tentunya kalau di-compare dengan perusahaan ya. Perusahaan kan punya ini struktur organisasi yang kompleks ya. Nah, jadi dari sini aja struktur organisasi kompleks. Nah, berarti kan juga perlu membayar sumber daya yang ahli di bidang masing-masing ya. Jadi itu kan juga pembiayaannya besar. Nah, jadi kalau yang dibandingkan dengan perusahaan, nah tentunya dia biaya organisasinya rendah karena kan tidak kompleks ya dibandingkan dengan perusahaan. Nah, ini lalu dia bersifat independen. Nah, jadi karena dia itu kan tidak punya mitra ya kayak yang kemitraan ini. Nah, jadi dia mengambil keputusan itu lebih independen. Jadi misalkan mau nutup usaha, mau memperluas usaha itu kan pertimbangannya pemilik tunggal ini ya lebih ke arah sendiri ya lebih independen. Kalau yang mitra ini kan harus itu ya ada keputusan dari partnernya itu juga dipentingkan. Pendapatnya dari mitra itu jadi menjadi penting. Lalu juga yang tadi karena dia itu ini ya bersifat rahasia. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan ya yang sudah go public, itu kan laporan keuangannya perusahaan itu kan lebih bisa terlacak ya di websitenya perusahaan itu misalkan. Nah, kalau yang pemilik tunggal ini, nah dia tuh bisa bersifat rahasia karena terkadang kan laporan keuangannya ya yang megang ya pihak-pihak tertentu gitu. Nah, lalu juga yang tadi kemudahan pembubaran. Nah, itu juga kaitannya dengan ini independensi tadi ya. Lalu yang poin terakhir itu, nah ini sama juga ya, yang poin yang terakhir di pemilik tunggal maupun kemitraan. Nah, kalau yang kemitraan, nah di sini dia ini ya lebih mudah mengumpulkan dana dibandingkan pemilik tunggal. Jadi di sini juga lebih terpercaya ya kalau pinjam
di bank. Jadi kan kalau yang bermitra ini kan pasokan modalnya tuh ada 2 orang ya. Jadi kemungkinan size-nya, usahanya itu lebih besar dibandingkan yang pemilik tunggal. Jadi kalau pinjam ke bank pun jadi lebih terpercaya. Jadi mungkin jaminannya lebih besar ya dibandingkan yang pemilik tunggal. Jadi dia juga ini borrowing power-nya lebih tinggi dibandingkan pemilik tunggal karena kan dia ada mitranya tadi ya. Jadi modalnya bisa dibagi 2. Modalnya dibagi 2, jadi di sini tuh mau mendirikan usaha itu kan juga ada perjanjian ya, misalkan modalnya yang 40% siapa, yang 60% siapa. Jadi dia itu masih ada partnernya. Kalau misalkan ada masalah keuangan, misalkan itu kan bisa terbagi juga dengan ini partnernya ini. Jadi partnernya juga memasok modal buat jadi memasok modal juga ya. Jadi ada pasokan modal dari mitranya ya intinya. Lalu juga ini lebih banyak keterampilan manajerial yang tersedia. Nah, ini tentunya dibandingkan dengan yang ini pemilik tunggal. Nah, jadi karena modalnya tadi itu kan ada partnernya ya yang menyokong, nah jadinya ini keterampilan manajerialnya juga lebih kompleks dibandingkan yang pemilik tunggal. Dengan yang pemilik tunggal di poin terakhir. Nah, berikutnya tentang perusahaan. Nah, jadi di sini memiliki tanggung jawab terbatas. Nah, ini kenapa terbatas? Nah, jadi kan di sini juga itu ya kan dia kan punya investor ya kalau yang struktur organisasi perusahaan. Nah, ini kan ada investor. Lalu juga di sini tuh kan karena adanya investor tadi ya yang ikut menyetor modal. Nah, jadinya juga di sini tuh si pemilik perusahaan, nah itu kalau dia itu misalkan jadi intinya tuh hampir sangat kecil ya kemungkinan uang dari pemilik perusahaan itu terpakai karena perusahaan, jadi karena dana perusahaan. Jadi kalau yang misalkan di sini tuh pemilik tunggal ya, pemilik tunggal itu kan ada kemungkinan ya, misalkan perusahaannya itu bangkrut. Nah, supaya mau diambang kebangkrutan ya, jadi supaya bertahan akhirnya dia pakai uang pribadi. Nah, kalau yang pemilik perusahaan itu dia itu kan banyak yang menyetor ya modal ke dia. Jadi ada pemegang sahamnya. Nah, itu kan juga ada investor juga. Nah, jadi kan di sini tuh si pemilik itu hanya itu ya apa hanya menyetor modalnya. Nah, modalnya itu berapa persen gitu ya pemiliknya di perusahaan itu, dan dia itu juga menanggung resiko sebesar kepemilikan modalnya. Nah, lalu juga keuangannya kan dibantu tadi ya banyak pihak, jadi dari investor misalkan. Nah, jadi itu kalau misalkan mengalami peluang adanya kebangkrutan itu, nah kalau dibandingkan yang pemilik tunggal itu lebih besar pemilik tunggal yang rugi ya. Jadi bisa juga untuk mempertahankan perusahaannya yang diambang kebangkrutan, uang pribadinya itu tersangkut ya. Jadi supaya tetap bertahan dia pakai uang pribadinya kalau yang pemilik tunggal. Nah, tapi kalau perusahaan kan tadi ada banyak pihak yang membantu. Lalu juga dia kelebihannya ini size-nya lebih besar. Nah, jadi kalau size-nya lebih besar itu kan kalau misalkan pinjam ke bank itu ya itu kan lebih terpercaya juga. Lalu juga karena dia size-nya lebih besar, jadi pangsa pasarnya juga lebih besar. Nah, pangsa pasarnya lebih besar juga profitnya ya itu kan kemungkinan akan lebih besar. Lalu juga ini kepemilikan stok siap dipindah tangankan. Nah, jadi kan ini juga bisa karena itu ya ketika misalkan di sini itu masyarakat ya ingin memiliki kepemilikan saham ya. Nah, itu atau juga di sini ketika ada investor yang di sini tuh tarafnya sudah jadi bukan yang
yang kecil gitu. Jadi ibaratnya investor yang skalanya besar, nah jadi dia menanamkan modal berapa persen di perusahaan itu. Nah, itu juga dia akhirnya memiliki hak suara, karena kan tadi kepemilikan sahamnya besar. Lalu juga ini, keberlanjutan perusahaannya itu lebih tinggi dibandingkan yang dua ini ya. Jadi kan karena didukung oleh sumber daya tadi ya, sumber daya yang banyak keahliannya itu sudah mumpuni ya, dan struktur organisasinya juga lebih kompleks. Lalu juga di sini nih, dapat memperkerjakan manajer profesional. Jadi kan di sini juga kalau perusahaan semakin besar ya, semakin lingkupnya itu misalkan dia internasional, nah itu kan akan semakin tepat ya dalam memilih memperkerjakan pegawai. Lalu juga yang tadi ya akses lebih baik ke pembiayaan. Jadi ini bisa ke investor ataupun ke bank. Dan apalagi kalau perusahaannya itu image-nya itu udah baik ya, jadi citranya sudah baik, nah itu akan semakin mudah untuk melakukan ini ya, pembiayaan. Jadi banyak investor yang tertarik juga ke perusahaan itu. Lalu di sini ada ini kekurangannya ya. Nah, jadi kekurangannya. Nah, ini tentunya perlu di-compare antara misalkan kita bahas tentang kekurangan pemilik tunggal. Nah, itu bisa di-compare dengan kemitraan dan perusahaan. Nah, kalau yang ini ya pemilik tunggal ini pemilik memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Jadi kalau misalkan ada hutang, nah itu kan dia nggak punya partner ya. Terus juga nggak punya misalkan pemegang saham seperti yang ada di struktur organisasi yang di slide 5 yang punyanya perusahaan itu. Jadinya di sini kalau misalkan terlibat masalah keuangan, nah di sini itu pemilik juga itu ya menyelesaikannya tentunya dengan kapasitasnya dia. Jadi karena dia nggak punya mitra tadi ya, nah jadi kan kemungkinan juga uang pribadinya itu bisa ikut ikut terpakai. Nah, buat mempertahankan perusahaannya, misalkan perusahaan ini mengalami kegagalan bisnis misalkan. Lalu daya pengumpulan dana terbatas. Nah, jadi karena ini dibandingkan dengan kemitraan dan perusahaan. Jadi kalau kemitraan itu kan tadi dia ada partnernya ya. Nah, kalau yang perusahaan itu kan juga ada ini stockholder tadi. Lalu juga ini pemilik harus check of all trade. Jadi dia itu kan sebagai pemilik tunggal ya paling tidak kan tahu misalkan yang bagian keuangan. Nah, itu kan dia kan juga harus mengetahui uang masuk, uang keluarnya berapa, lalu juga operasional bisnisnya juga dia harus tahu juga. Lalu juga berikutnya ini sulit memberi karyawan ini ya jangka panjang dalam peluang karir. Nah, tentunya kalau dibandingkan perusahaan, ya ini tergolong sulit ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu kan ada banyak benefit ya di luar gaji, misalkan kayak tunjangan kesehatan, terus juga ada bonus-bonus kerja, terus juga misalkan pegawainya ini berprestasi. Nah, itu mungkin ada reward lebih cepat naik jabatan atau bagaimana itu kan lebih ada reward-nya ya, ibaratnya kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu. Lalu juga yang tadi, ini ada peluangnya tidak memiliki kesinambungan saat pemilik ini meninggal. Jadi apalagi kalau misalkan di sini ya, misalkan penerusnya tidak semahir yang pemilik awal, yang pendiri. Nah, itu kan juga akan membuat usahanya tidak berlangsung lama ya. Lalu kemitraan. Nah, berikutnya di sini nih, pemilik memiliki kewajiban yang cukup terbatas dalam memenuhi hutang. Nah, ini kalau di-compare dengan pemilik tunggal, nah setidaknya kan kalau yang kemitraan ini punya partner ya. Nah, jadinya di sini bisa berdua lah untuk menanggung misalkan ada hutang atau masalah keuangan itu masih ada partner.
Lalu di sini terbatasnya penggalangan dana, tapi ini di-compare dengan perusahaan. Jadi kalau yang perusahaan skalanya besar tadi ya lebih terpercaya kalau misalkan pinjam di bank misalkan. Lalu juga ada investor yang tertarik di perusahaan itu kan jadi akan semakin besar ya di sini modal yang akhirnya itu juga maksudnya kan ada pemilik ya jadi yang menyetor modal. Nah, tapi ini juga terbantu dengan adanya investor tadi. Jadi masih banyak pihak ya kalau perusahaan ini. Lalu juga yang kemitraan ini pemilik harus ini jack of all trade. Nah, ini dibandingkan dengan perusahaan. Jadi di sini juga harus paham ya tentang jalannya bisnis ataupun keuangan. Jadi harus kas masuknya, harus kas keluarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan kan sudah ada job desk sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kan di sini juga ada yang khusus misalkan menangani kredit. Nah, jadi ada yang jadi kalau yang perusahaan tadi itu terbantu dengan SDM yang lebih itu ya lebih kompleks, lalu juga job desk-nya itu sudah dibagi secara spesifik. Lalu yang berikutnya, peluang karirnya ini juga tergolong tidak mudah kalau di-compare dengan perusahaan. Jadi semakin besar perusahaan juga, itu kan size perusahaan semakin besar, tentunya juga akan semakin baik juga ya. Kalau dia itu memperlakukan pegawainya, atau dari ada tunjangan kesehatan, misalkan selain gaji dan tunjangan. Lalu juga ini yang tidak memiliki kesinambungan saat, di sini pemilik meninggal. Nah, ini sama dengan yang pemilik tunggal. Lalu berikutnya kekurangan yang perusahaan. Nah, di sini dia itu ini ya, jadi profitnya tinggi, nah itu juga terkena pajaknya lebih tinggi. Lalu juga lebih mahal biayanya ya, jadi baik dari sisi itu membayar gedung, maksudnya kayak listrik gitu itu ya. Lalu juga sumber daya manusia. Jadi kan sumber daya manusia tadi kan di situ kan kompleks ya. Jadi ada yang khusus khusus untuk menangani tentang kredit ataupun tentang pegawai tadi itu ada sendiri. Nah, itu kan juga akan lebih mahal ya untuk biaya beban gaji. Lalu kurangnya kerahasiaan. Jadi semakin besar perusahaan dan perusahaan itu semakin dikenal lalu go public itu kan akan lebih gampang ya mencari beritanya misalkan ataupun laporan-laporan keuangannya itu kan lebih mudah diakses juga. Jadinya di sini kurangnya kerahasiaan. Lalu selanjutnya ini tadi ya kan kita fokusnya bahas yang set 5 ini ke controller dan treasurer. Jadi kalau yang controller ini ya job desk-nya. Lalu dia tuh pendekatannya akrual. Jadi di sini misalkan pendapatan diterima di muka, lalu beban dibayar di muka. Nah itu masuk di pendekatan akrual. Jadi di sini tuh pendapatan yang belum diterima ataupun beban yang belum dibayarkan, tapi misalkan beban dibayar di muka. Nah itu masuk di pendekatan akrual. Jadi belum real ada pendapatan itu sudah diakui ya. Kalau yang ini pendekatan akrual. Ini jadi ada ini ya dua variabel utama, pendapatan dan beban. Lalu juga kontrol ini ini juga membayar pajak ya. Nah, jadi dia lebih ke arah ini job desk-nya. Lalu kalau yang treasurer ya, jadi ini mengelola kas perusahaan. Jadi ini dana yang sifatnya jangka pendek. Lalu juga ini ya mengamankan pembiayaan. Ini jadi berkaitan juga dengan ini arus kas. Jadi di sini pendekatannya cash basis ya. Jadi yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan dan perusahaannya itu benar-benar menerima pemasukan. Nah, itu baru masuk ke pendekatan ini cash basis. Jadi variabel intinya itu adalah arus kas
kas masuk dan arus kas keluar. Nah, lalu juga dia mengatur solvabilitas dari perusahaan. Jadi intinya kalau yang controller yang berkaitan dengan akuntansi, nah itu dia pendekatannya akrual, variabel intinya pendapatan dan beban. Lalu kalau yang treasurer itu berarti dia pendekatannya cash basis, lalu variabel intinya arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ini jadi diingat-ingat tentang pendekatannya, lalu variabel intinya apa aja. Nah, kalau yang ini tentang ini ya, analisis biaya dan manfaat. Nah, jadi intinya itu kapan kita membeli komputer yang baru atau mesin yang baru itu kapan gitu ya. Nah, ini ada gambarannya dan ada perhitungannya. Jadi mudahnya di sini yang manfaat sama manfaat itu dijadikan satu. Nah, di sini ya jadi ini jadi manfaat beli komputer baru. Nah, dikurang ini manfaat beli komputer yang lama. Nah, ini marginal benefitnya berapa? Lalu yang ini ya biaya sama biaya ini dijadikan satu juga. Jadi biaya beli komputer baru. Nah, ini lalu dikurang ini ya. Nah, kalau menjual komputer lama. Nah, ini nanti biayanya berapa. Jadi intinya keputusan beli, nah ini ya ketika marginal benefit-nya lebih besar dibandingkan marginal cost-nya. Nah, jadi di sini beli. Nah, kalau yang ini ya, marginal benefit. Nah, ini benefit lebih besar dari ini marginal cost. Nah, ini jadi nanti kan ini ya ketemu nilainya. Jadi ada net benefit. Jadi yang marginal benefitnya lebih besar dibandingkan marginal cost. Nah, berarti ini beli baru ya. Entah itu komputer ataupun mesin. Nah, lalu di sini ada soal ya tentang ini. Keputusan beli atau tidak. Nah, mungkin ada yang mau mencoba menjawab ya. Kira dia mau menjawab, jadi manfaat dikumpulkan dengan manfaat, biaya dikumpulkan dengan biaya. Lalu kalau marginal benefit lebih besar, berarti itu apa namanya membeli. Soalnya tidak kelihatan, Bu. Oh, tidak kelihatan. CC. Oh, slide bawah. Ya, ini. Ya, coba. Gimana kita? Tadi kan kalau beli itu berarti marginal manfaatnya harus lebih besar dari marginal cost-nya, Bu. Nah, tadi marginal manfaatnya itu totalnya ada 20.000. Sedangkan marginal cost-nya itu ada 9.000. Jadi keputusannya karena banyak manfaatnya jadi beli, Bu. Jadi marginal benefit-nya ini ya lebih. Cuman ini bukan ditambah ya. Jadi kalau ini kan berarti dikurang. Ini kan 10 kurang 3, 7, 8 kurang 2. Nah, berarti ini nanti dikurang ya. Nah, dikurang. Cuman ini betul yang marginal lebih dari itu ya marginal benefit lebih dari marginal cost. Jadi di sini keputusannya beli. Nah, cuman ini dikurang ya.
Nah, jadi yang 15 kurang 5, ini kurang ini. Jadi ini dikurang. Nah, ini sama kayak ini ya, jadi ini dikurang. Cuman nanti kalau hasil pengurangannya, ternyata marginal benefit-nya lebih tinggi dibandingkan marginal cost-nya. Ya, jadi analisisnya betul ya, Dita. Mungkin ada yang mau menambahkan ya jawaban. Di sini marginal benefit-nya dan marginal cost-nya berapa di soal ini? Ya, terima kasih jawabannya, Dita. Marginal mungkin teman yang lain. Maaf Bu, saya mau benarkan jawaban saya tadi. Jadi dikurang itu marginal benefit-nya jadi 10.000. Jadi kamu Dita coba jawab yang yang marginal benefit ya. Kalau yang marginal cost-nya nanti teman yang lainnya. Iya betul ya, tadi dikurang berarti 10.000. Betul Dita. Mungkin ada teman yang lainnya jawab yang marginal cost-nya berapa di soal ini. Ya, coba ini Rani. Gimana Rani? Iya Bu, untuk marginal cost-nya jadi 6.000 dikurang 3.000, jadi hasilnya 3.000. Rani, terus ini satunya lagi tadi, habisnya Rani tadi ada lagi kan ya? Siapa tadi? Tadi kan yang Resen, Dita, Rani, sama siapa? Satu lagi? Iya, Mira. Jadi selisihnya marginal benefit dengan marginal cost-nya berapa? 10.000 berarti dikurangi sama 3.000, jadi biasanya 7.000. Mira ya? Iya. Ya, makasih jawabannya. Ini ya, Dita, Rani, dan Mira. Ya, jadi ini rumusnya ya di slide ini. Lalu bisa juga ya, misalkan di sini ini benefit with old computer ini bisa 3.000-nya diberikan kurung ya, kurung. Jadi kalau kurung kan berarti tandanya kan dikurang ya, atau diberikan minus ya di sini. Jadi bisa ada tanda kurung di depan atau minus. Jadi nanti akhirnya kan dikurang ya tandanya. Ya, cuma kalau yang di buku ini itu ya belum ada tanda pengurangan atau penambahan. Jadi di sini langsung ditulis ini ya 7.000, berarti kan dikurang. Mungkin ada yang mau menjawab ya yang ini, ada 3 pertanyaan. Ya bebas ya yang mau menjawab yang mana dulu. Coba ini Karnelita, biasanya itu Adelia ya. Karnelita. Saya izin menjawab yang pendekatan aktual, Bu. Jadi yang saya tangkap tadi, kalau nggak salah pendekatan aktual itu ada kayak beban dibayar di muka sama pendapatan, beban sama pendapatan, Bu, variabelnya. Oh iya, kamu tadi jawab yang nomor berapa? Nomor 2, Bu, aktual. Ya, berarti ini Karnelita. Nah, terus selanjutnya tadi Adelia ya, mau jawab nomor berapa? Ya, tadi Adelia kan ya? Habisnya Karnelita. Iya, gimana Adelia? Adelia? Adelia gimana? Kok nggak ada suaranya? Atau di chat, coba di kolom chat. Iya, jawabnya di... gimana nomor 3 jawabannya? Di chat aja, nggak apa-apa. Ya, betul Adelia. Nah, terus yang ini ya, pertanyaan yang terakhir, coba yang belum menjawab.
Asa, gimana Asa? Iya Bu, saya izin menjawab tentang perbedaan pendekatan akrual dengan cash basis. Nah, pendekatan akrual itu transaksi dicatat kalau sudah terjadi transaksi walaupun belum menerima kas. Tapi kalau cash basis akan dicatat sebagai transaksi kalau sudah diterima kas. Ya, jadi kalau yang cash basis ini yang benar-benar diterima ya atau dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau yang akrual ini dia bisa mengakui pendapatan, nah padahal belum diterima ya. Lalu bisa mengakui beban, nah tapi padahal bebannya itu dibayar. Misalkan di sini beban dibayar di muka, berarti dia sudah mengakui adanya pengeluaran, padahal atau bisa juga misalkan di sini tadi ya dia belum benar-benar mengakui tadi ya yang sudah dikatakan oleh Asa, tapi sudah diakui. Jadi misalkan tadi ya belum menerima pendapatan tapi sudah diakui tadi Asa ya. Ya mungkin ada yang mau ngasih contoh sehari-hari ya, misalkan tentang pendapatan diterima di muka atau beban dibayar di muka. Mungkin ada yang mau ngasih contoh, misalkan secara sehari-hari itu gimana? Ya, coba gimana Dita? Kalau akrual itu misalnya kayak bayar kos ya Bu, kan kita mesti bayarnya berapa bulan dulu. Nah itu kan waktu awal kita bayarkan itu beban dibayar di muka, tapi seiring dengan berjalannya waktu itu akan diakui sebagai beban kita gitu loh Bu. Ya, bisa ini ya Dita. Tadi contohnya yang tentang beban ini, bisa juga. Mungkin yang lainnya ada yang mau kasih contoh yang sehari-hari, misalkan kayak pendapatan diterima di muka gitu. Ya, kalau tidak ada, kita ini lanjut dulu ya. Jadi ini ada ini tentang pendekatan dua tadi ya, akrual sama cash basis. Jadi kalau yang akrual tadi kan itu ya, yang seperti ini variabel intinya ini pendapatan dan beban. Nah, kalau yang cash basis ini ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ini variabel intinya lebih dijelaskan di ini ya, di gambar ini. Nah, lalu ada soal ini ya. Jadi Nassau ini menjual kapal pesiar. Nah, ini sebesar 100.000. Nah, ini masuk di pendapatan. Nah, lalu dia ini nih, awalnya membeli ya, nah harga kapal itu. Nah, itu di sini harganya ini $80. Nah, karena dia membeli tadi kan ada pengeluaran. Nah, ini berarti masuk di cash basis-nya itu bagian cash outflow 80.000. Nah, lalu di sini ini belum mengumpulkan 80.000 dari pelanggan. Nah, jadi di sini makanya cash inflow-nya dia 0 ya, karena dia belum mengumpulkan. Nah, jadi belum ada pemasukan, jadi ini 0. Nah, ini tadi kan ada tanda kurung di depan, berarti kan minus ya. Jadi cash flow-nya ya, net cash flow-nya dia minus. Nah, lalu di sini tadi dia kan ada ini ya biaya membeli kapal pesiar itu masuk di beban. Nah, ini profitnya 20.000. Jadi intinya kalau dari sisi di sini tuh akrual ini menguntungkan. Nah, tapi dari sisi cash basis dia ini ya rugi karena ini tadi dia belum mengumpulkan 80.000 dari pelanggan. Nah, atau analisis lebih detailnya ini ya. Nah, jadi analisis lebih detailnya ini. Jadi di soal juga ini ya selain kita betul dalam perhitungan, nah ini juga penting juga analisisnya. Nah, jadi di sini ya dari sisi pendekatan ini tadi aktual. Nah, ini ya. Nah, itu dia itu ini menguntungkan. Jadi pendapatan kurang beban ini ya 20.000 masih untung. Nah, tapi kalau dari pendekatan yang ini cash basis
Nah, ini ya ada piutang tak tertagih sebesar ini. Nah, ini jadi analisisnya ini. Nah, ini analisis detailnya tanpa arus kas yang masuk yang memadai. Nah, ini tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Nah, lalu ini selanjutnya ya, jadi ada tentang keuangan personal. Nah, jadi di sini nanti ini ya, yang real yang benar-benar pemasukan dan pengeluaran kita. Nah, jadi nanti ini akan dibuat tugas ya. Nah, jadi para anak nanti akan membuat ini inflow dan outflow-nya dalam 1 minggu ini aja ya. Jadi 1 minggu ini, nah ini pengeluarannya itu apa aja. Lalu inflow-nya ya bisa misalkan dari uang saku atau tabungan. Nah, ini pengeluarannya apa aja. Nah, ini jadi kita juga ini ya ada fokusnya ke ini keuangan yang individu. Jadi kalau yang perusahaan tadi kan kompleks ya, ada akun-akun tertentu, pendekatannya cash basis atau akrual. Nah, kalau kita kan tentunya yang ini ya, lebih prakteknya yang keuangan personal di slide ini lebih ke arah yang cash basis. Jadi yang benar-benar real kita ada pemasukan dari mana, lalu pengeluarannya itu apa aja. Ya, nanti ini akan saya buat itu ya, Google Classroom buat pengumpulan. Jadi pengumpulannya nanti di pertemuan itu ya, minggu depan. Nah, lalu ini ada tadi job desk-nya. Job desk-nya ini, nah ini tadi kan itu ya, sudah kita cantumkan tadi di sini. Nah, di sini controller dan ini ya treasurer. Nah, ini penyajian data keuangan, membayar pajak. Nah, ini masuk di akuntan tadi ya, ini sama sih kayak slide yang sebelumnya. Ini ya, mana sih tadi? Nah, ini mengatur arus kas. Nah, ini berkaitan yang ini ya, tadi yang uang masuk dengan uang yang benar-benar masuk dan uang yang keluar ini masuk di treasurer tadi, solvabilitas, jadi kewajiban-kewajiban perusahaan. Itu dia yang mengatur ya, treasurer ini. Kalau penyajian laporan keuangan, akuntan. Ini juga tentang ini ya, pajak-pajak. Nah, ini mungkin ada yang ini ya menjawab nomor 1, 2, 3. Ya, coba ini Hisham. Nomor berapa? Nomor 1. Ya, nomor 1 berarti yang yang itu, Bu. Boleh kan? Itu nomor 3 Bu, ganti Bu. Kenapa? Oh ya, nomor 3. Gimana? Akuntan Bu atau controller. Ya, Hisham. Ya, terima kasih jawabannya. Lalu selanjutnya yang 2 ini ya. Yang belum pernah menjawab. Coba ini Ida, terus habisnya itu nanti siapa ya? Si Yurista, Ida sama Yurista. Ida dulu mau yang mana? Ida. Nomor 1, Bu. Itu ya, apa jawabannya? Itu controller. Ya, ini Ida. Terus yang kedua tadi Yurista ya.
Gimana Yurista? Gimana Yurista, jadi jawab nggak? Gimana Yurista? Coba yang lainnya ya. Yurista nggak jadi jawab ya ini kayaknya. Atau keluar ya ini ya Yurista ya. Coba yang lainnya wis. Naura, gimana? Yang kedua itu treasurer bukan? Iya betul. Naura ya. Naura. Naura. Ya, lalu kita ke selanjutnya ya. Ya jadi ini tentang ini ya, financial manager. Nah, jadi dia ini juga ini ya mengambil keputusan tentang investasi dan pembiayaan. Jadi misalkan di sini yang berkaitan dengan fixed asset ya. Jadi misalkan di sini ilustrasinya perusahaannya itu ingin membuka pabrik baru untuk meningkatkan produksinya. Jadi di sini perusahaannya itu membeli pabrik tadi ya, itu kan termasuk aset tetap. Nah, jadi di sini aset tetap itu saya gambarkan, ilustrasikan dengan tadi perusahaannya membuka pabrik baru untuk meningkatkan produksi. Jadi kan pabrik kan termasuk ke aset tetap. Mungkin ada yang mau memberikan ilustrasi ya, jadi berkaitan dengan 4 kota ini. Jadi bisa current asset, current liabilities, ini lalu ini ya long term fund atau fixed asset. Ya, mungkin ada yang mau ngasih contoh. Contohnya bebas ya, tadi yang berkaitan dengan 4 ini, 4 akun ini. Coba Ida ya. Gimana Ida? Izin menjawab, maaf kalau salah. Current asset itu kayak tanah nggak sih, Bu? Tanah itu current asset. Berarti kan itu ya aset lancar. Aset, coba tentang misalkan tentang kas gitu. Jadi ilustrasinya gimana? Aset lancar kan misalkan kas gitu ya. Nah, itu misalkan contohnya gimana ilustrasinya yang berkaitan dengan kas? Modal usaha, Bu. Modal usaha. Kalau modal itu kan nanti modal usaha ya. Jadi kan ada jangka waktunya. Coba kalau misalkan yang kas ya. Tadi kan yang pastinya current asset kan tentang salah satu variabelnya kas. Nah, mungkin ada yang mau dicontohkan yang berkaitan dengan kas. Misalkan manajer perusahaannya itu harus seperti apa kalau berkaitan dengan kas. Nah, gimana? Ida. Maaf, Bu, terputus-putus tadi. Oh iya, jadi misalkan ini ya, saya kasih petunjuk. Misalkan current asset itu kas. Nah, jadi ilustrasi perusahaan tentang kas itu gimana? Yang berkaitan dengan kas, misalkan manajernya itu ngapain sih? Apa ya? Misalkan dia yang berkaitan dengan kas itu dia mengatur apa? Jadi yang berkaitan dengan kas.
Yang contohnya misalkan kas gitu ya. Jadi current asset kan tadi kas. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan ilustrasinya. Kas untuk investasi mungkin, Bu. Atau mungkin tadi ya, kamu kan tadi jawab modal. Nah, modal kan berarti harta sama dengan utang plus modal. Jadi bisa wis masuk harta sama dengan utang plus modal. Kalau ini kan dia jawabnya di neraca ini kan 4 hal ini. Nah, cuman kan kalau di persamaan kan bisa ya harta sama dengan utang plus modal. Nah, tadi kamu nyontoin modal. Nah, coba gimana ilustrasi tentang modal? Nah, misalnya gimana perusahaannya? Bebas ya. Jadi contohnya tadi kan mau ngasih contoh modal ya. Gimana? Modal untuk bisnis, Bu. Modal untuk bisnis. Untuk jalannya suatu perusahaan. Berarti kan ini lebih ke arah itu ya, pendiri perusahaannya ya. Kalau yang buat awal berdiri itu ya di sini wis namanya. Nah, ini ya, lalu selanjutnya bisa ngasih contoh ya. Ini Piri, habisnya itu Agnesia. Gimana Piri? Saya mau Ini ngasih bisa yang contoh, ya, saya mau ngasih contoh yang fixed asset, Bu. Iya, Ya, contohnya. fixed asset tuh kalau kayak buat perusahaan tuh dia ada kayak bangunan perusahaan itu, tanah, mesin-mesin buat membuat suatu produk dari perusahaan itu juga bisa, lalu ada peralatan dan kendaraan, Bu. Ya, tadi tanah itu bisa masuk juga ya. Ini tadi pilih. Nah, kalau yang current aset itu lebih ke arah itu ya, bisa juga tagihan-tagihan ya. Tagihan-tagihan, terus apalagi tadi ya, misalkan tadi kas. Nah, itu juga bisa piutang dagang jangka pendek. Ya, lalu tadi Agnesia ya. Gimana? Yang mana? Kalau yang current aset boleh, Bu? Kalau bahan-bahan untuk perusahaan gitu masuk current aset atau tidak, Bu? Kalau yang bahan-bahan lebih ke arah peralatan yang tadi kayak disebutkan Pierre itu lebih ke arah fixed asset. Nah, kendaraan. Kalau yang long term fund boleh, Bu? Boleh. Yang jangka panjang mungkin bisa kredit untuk tempat pabrik baru gitu, Bu, tempat usahanya dikredit. Tapi kamu ngambilnya yang dia buat jangka panjang gitu ya? Iya, Bu. Bisa tadi Agnesia ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Ini ya, Ida, Pirit, dan Agnesia. Ya. Mungkin satu lagi ya, satu lagi. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ya, ada tata kelola. Jadi di sini ini ya perusahaan ya. Jadi perusahaan itu juga penting menerapkan tata kelola. Nah, jadi ini definisi tentang tata kelola ya. Jadi intinya untuk membentuk ini ya perusahaan yang best practice selalu dijalankan secara etis. Nah, lalu juga ini manfaat bagi pemangku kepentingan. Nah, jadi kan pemangku kepentingan itu ada dua ya, yang stakeholder, nah lalu juga shareholder.
Nah, mungkin di sini ada yang masih ingat ya perbedaan dari ini shareholder atau stockholder sama ya. Lalu di sini ada stakeholder. Nah, ya, ini Agnesia mau menjawab. Ini ada raise hand ya soalnya. Oh, enggak jadi ya, Karnelita. Masih ingat bedanya stakeholder dengan shareholder atau stockholder? Bedanya apa ini? Saya ingat itu kayak stakeholder itu yang kayak karyawan, pemasok, pelanggan gitu Bu. Sedangkan shareholder itu kayak yang pemiliknya, pemegang sahamnya gitu. Ya betul ya jawabannya. Ini tadi Karnelita. Ya betul jawabannya. Lalu selanjutnya ini. Jadi di sini kan tata kelola ya, tata kelola. Nah, itu ada ini, ada berbagai ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini intinya untuk membentuk tata kelola yang baik itu bisa dilakukan oleh ini beberapa hal ini ya. Jadi yang pertama ini tadi ini. Jadi supaya tata kelola itu berjalan dengan baik, ini tuh juga erat pengaruhnya dengan ini investor yang institusional dan individual. Jadi di sini tuh kalau ada permasalahan ya, itu tuh lebih diperhatikan yang investor institusional. Jadi ini contohnya, jadi kan dia size-nya juga lebih besar ya dibandingkan yang investor individu. Jadi karena kepemilikan sahamnya juga lebih besar, jadi dia itu hak suaranya lebih kuat kalau yang investor institusional. Nah, ini contohnya sudah ada. Nah, lalu ini ya, jadi hak suaranya dia lebih kuat dibandingkan yang investor individu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang berkaitan dengan etika, nah lalu juga di sini ada yang tidak terima gitu ya, misalkan investor institusional, lalu dia menggunakan hak suara, nah itu lebih didengar ya dibandingkan dengan yang investor individu. Jadi kalau investor individu kan kepemilikan sahamnya itu kan cenderung lebih kecil. Nah, jadinya di sini tentunya campur tangannya terhadap tata kelola kecil. Jadi hak suaranya itu tidak tidak terlalu besar ya efeknya dibandingkan dengan institusional ini. Nah, tapi tetap bagi individu juga penting memilih dewan direksi. Jadi dewan direksi itu yang board ini ya. Dia kan bisa meng-hire CEO. Jadi misalkan ada permasalahan dengan CEO itu kan yang berhak memperhatikan nanti yang ini board of director ini. Itu yang investor individu. Nah, lalu di sini tadi ada sekilas perbedaan yang ini pemilik pemegang saham biasa dan saham preferen. Jadi kalau saham preferen ini ya lebih prioritas. Nah, lalu juga di sini dividennya tetap secara periodik. Lalu dia bisa memilih dewan direksi. Tadi kan dewan direksi bisa meng-hire CEO. Jadi di sini pemilik saham preferen itu memiliki ini ya keistimewaan hak suaranya tadi yang lebih didengar dan ini bisa memilih dewan direksi. Jadi dewan direksi kan erat, dia itu kan jadi bisa milih CEO-nya siapa gitu ya, memberhentikan CEO atau mengganti itu kan tadi dewan direksi. Lalu kalau yang pemegang saham biasa, nah ini dia juga dapat dividen, lalu ini terdapat kenaikan penurunan return. Lalu kalau yang ini kan tadi dia periodik ya, yang saham preferen. Nah, kalau ini ada kemungkinan kenaikan dan penurunan return-nya. Lalu juga ini tadi kalau yang saham biasa, pemegang saham biasa itu juga termasuk pendiri perusahaan tadi. Jadi pendiri perusahaan tadi masuk di ini ya, dia penuntut residual atau residual claim tadi. Jadi dia itu tadi antrinya lebih lama untuk mendapatkan hak ketika terjadi kebangkrutan di perusahaan. Jadi yang didahulukan tadi tentunya yang pegawai, terus bayar ke otoritas pajak, bayar utang, itu didahulukan, nanti baru dia dapetin haknya di akhir. Nah, ini residual claim sebutannya. Lalu juga ini, jadi bisa juga ya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran etika. Misalkan manajernya memperkaya
memperkaya diri sendiri ya, itu dibandingkan dengan tujuan utama. Jadi kan kalau tugas utama dari manajer tadi kan harus memperkaya juga misalkan pemegang saham, tapi dia memperkaya diri sendiri. Nah, untuk mencegah itu kan ada pelanggaran etika, jadi perlu adanya ini prinsipal agen, biaya agensi ya maksudnya. Jadi perlu biaya agensi itu dikeluarkan untuk mencegah tadi manajer yang berbuat di luar tugasnya ya, ibaratnya melanggar etika. Nah, ini jadi manajernya ini dipantau. Nah, untuk memastikan keputusan investasi terbaik dibuat. Jadi bisa juga tadi di sini keputusan investasi, bisa juga di sini misalkan manajernya itu ya apa? Dia itu misalkan di sini tuh sengaja mengambil saham-saham yang beresiko tinggi. Nah, padahal kan sudah jelas akan peluang resikonya lebih besar gitu ya. Nah, tujuannya misalkan untuk mendapatkan abnormal profit, jadinya sengaja memilih saham-saham yang resikonya tinggi dan misalkan fundamentalnya buruk tetap dia beli supaya yang penting untung gitu kan, itu kan juga kurang baik ya yang dilakukan oleh manajer ini. Nah, jadi perlu dipantau keputusan investasinya itu sudah terbaik atau tidak. Jadi ada biaya agensi yang memantau manajer ini. Lalu selanjutnya ini ada ini, jadi lebih ke arah reward ya. Jadi supaya tidak ada pelanggaran etika. Jadi misalkan ada yang misalkan di sini tuh manajernya mengambil hak yang berlebihan misalkan, jadi atau melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Nah, itu kan di sini kalau nomor 3 itu lebih ke arah itu ya reward. Jadi di sini tuh diberikan reward atas kerja keras yang dilakukan. Jadi bisa ada 2. Jadi rencana insentif. Nah, ini berkaitan dengan ini harga saham. Jadi dia bisa membeli harga saham yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Jadi itu reward-nya itu namanya rencana insentif. Nah, kalau yang rencana kinerja, jadi manajernya ini misalkan sudah baik gitu ya kerjanya sehingga ini misalkan earning per share-nya jadi meningkat perusahaan itu. Nah, dia itu reward-nya diberikan ini saham kinerja atau bonus tunai. Nah, jadi diberikan 2 hal ini. Nah, ini kinerja karena dia berhasil misalkan meningkatkan earning per share suatu perusahaan. Jadi reward-nya bonus tunai atau ini bentuk saham kinerja. Kalau rencana insentif ini dia tadi ya, dia bisa beli saham dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Nah, ini yang rencana insentif. Lalu ada juga ini ancaman akuisisi. Nah, jadi di sini kalau misalkan perusahaan ya dapat ancaman akuisisi, jadi kayak ada rumor ya perusahaan itu mau diambil alih oleh perusahaan yang lainnya misalkan. Nah, itu kan ada kemungkinan adanya restrukturisasi manajemen ya. Jadi misalkan manajer-manajer tertentu atau dewan direksinya atau CEO-nya kemungkinan akan diganti gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang di-replace posisinya, itu kan diharapkan lebih baik gitu ya kinerjanya. Jadi supaya tidak digantikan dengan pegawai di perusahaan lainnya. Jadi tujuannya itu di sini ini jadi meningkatkan nilai perusahaan. Lalu juga misalkan benar-benar ada akuisisi. Nah, tujuannya ini jadi merestrukturisasi manajemen. Jadi terutama yang bisa juga yang dari CEO-nya ini ya. Nah, CEO-nya ini atau mungkin yang dari dewan direksinya ini. Jadi restrukturisasi manajemen. Jadi kan kalau yang dewan direksi itu kan tadi dia lebih kuasa ya dibandingkan CEO. Karena kan CEO disewa oleh dewan direksinya ini. Nah, jadinya ini ada restrukturisasi manajemen. Jadi misalkan ternyata dewan direksinya yang bermasalah yang mendapatkan misalkan dia ada penyuapan misalkan di jajaran dewan direksi. Nah, padahal dewan direksi kan kuasa tadi ya, kuasa milih CEO, memberikan CEO, tapi dia malah melakukan pelanggaran etika. Nah, jadinya kan di sini perlu restrukturisasi manajemen. Lalu ini tujuannya juga supaya tata kelola lebih kuat ya, melakukan restrukturisasi manajemen, lalu dari sisi ini operasionalnya,
Jadi perusahaannya itu misalkan sebelumnya keuangannya jelek gitu ya, lebih banyak arus kas keluar dibandingkan arus kas masuk. Nah, itu diperbaiki supaya lebih efisien misalkan. Lalu juga ini dari sisi pembiayaannya, misalkan di sini sebelumnya perusahaannya utangnya tinggi. Nah, itu solusinya apa yang dilakukan. Jadi misalkan yang di sini manajemen yang perusahaan yang mengakuisisi itu punya program-program tertentu yang untuk memperbaiki operasional dan pembiayaan perusahaan. Jadi di sini juga ada ini ya, ancaman akuisisi. Lalu ini, nah jadi kalau yang di buku ini kan dia ini ya dasarnya dia ini Sarbanes-Oxley. Ini dia itu di Amerika ya. Jadi ini kan aturannya di Amerika dan sama ya di PPT yang pertama ya. Itu kan dibahas juga ini tentang Sarbanes-Oxley. Nah, ini mungkin ada yang mau menjawab ya soal di slide terakhir ini ada 4 soal. Bisa menjawab ya. Jadi kalau yang nomor 4 ya itu kan berarti kaitannya 1 sampai 5 ya. Yang tadi saya sebutkan, ya coba Ida ya. Nah, Ida yang mana yang mau dijawab? Mau menjawab nomor 2, biaya agensi itu dipakai untuk mengamati manajemen investasinya, Bu. Untuk membayar manajemen investasinya biar tidak melakukan kesalahan gitu. Misalnya kayak membeli saham yang fundamentalnya buruk, tapi dia tetap ngotot biar dapat untungnya banyak, tapi dengan resiko yang tinggi gitu. Itu tadi berarti manajer investasi yang kamu sebutkan tadi itu dia masuk yang mana, agen atau prinsipal? Agen. Iya betul, Ida ya. Nah, lalu selanjutnya, kurang 3 pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, coba Ida milih satu temennya ya buat menjawab. Milih, Bu. Siapa? Siapa? Saya milih, Bu. Siapa? Siapa ya? Yang mungkin jarang jawab, terus kamu pilih temennya yang jarang menjawab. Atau mungkin belum pernah menjawab. Ida. Siapa? Ya, bebas siapa? Saya aja. Siapa? Hansel Johannes Himawan. Oh iya, Hansel. Gimana Hansel? Hansel mau jawab yang nomor berapa? Gimana Hansel? Atau mungkin yang ngacung dulu tadi ini Hansel ya. Oh, putus-putus suaranya. Ya, kamu mau nyoba yang mana Hansel? Jawabnya yang nomor 1 atau 4 atau 3 Hansel? Coba yang ngacung dulu ya. Ini Naura.
Nah, Naura yang mana yang mau dijawab? Saya mau coba jawab yang nomor 4, yaitu Ah. dengan memperketat hukuman terhadap eksekutif. Jadi biar orang yang nggak macam-macam harus dibuat hukuman. Terus juga misal ada yang kena hukum, bisa juga sebagai pembelajaran untuk yang lain biar nggak berbuat macam-macam. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kamu apa contohnya yang 1 sampai 5 kamu pilih yang mana? Yang buat jawab nomor 4. Yang memperketat hukuman terhadap eksekutif. Gimana Naura? Suaranya kecil. Halo, terdengar nggak, Bu? Kurang terdengar. Gimana Naura? Boleh lewat chat nggak, Bu? Boleh. Benar ya, Bu? Ya, mungkin ada yang mau nambahin lagi ya yang buat nomor 4. Oh, tadi ada yang mau menjawab sih. Oh ya, Hansel ya nambahi. Gimana? Oh, Mira. Jadi gini, Naura sama Hansel tadi jawabannya di chat. Terus tadi yang saya pilih tadi siapa? Iya. Mira. Gimana Mira nomor berapa? Saya mau nambahin yang nomor 4. Jadi kalau misalkan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, menurut saya harus ada kayak prinsip keterbukaan gitu sama tanggung jawab. Prinsip keterbukaan. Kalau yang diantara itu yang sudah saya sebutkan 1 sampai 5. Nah, kamu pilih yang mana? Yang tadi kan ada yang investasi investor, terus juga tentang biaya agensi, manajemen kompensasi, trade, government regulation. Nah, itu kamu bisa mereview salah satu enggak yang misalkan yang maksudnya manajemen jangan yang ini aja yang ancaman akuisisi. Nah, itu penjelasannya kayak gimana? Atau mau nyebutin yang lainnya? Siapa tadi? Mira. Bentar, saya pikir-pikir lagi. Ini tadi Naura ya, jadi kan lebih ke arah itu tadi ya, hukuman tadi berarti kan bisa pemecatan CEO. Berarti nanti kaitannya bisa juga dengan itu. Coba Naura ya, Naura coba dikaitkan yang ini tadi. Misalkan petinggi-petinggi ini kamu kaitkan dengan yang hak suara institusional investor. Jadi di sini misalkan ada tadi ya kamu bilang petinggi-petinggi yang misalkan dia tidak melanggar etika. Nah, itu kamu kaitkan dengan peran investor institusional. Cara ngatasinya dia gimana? Kalau misalkan ada petinggi yang tadi melanggar etika, kaitkan dengan investor institusional, Naura. Jadi perannya investor institusional itu apa? Ketika adanya pelanggaran etika. Naura. Hansel tadi ini bisa ya. Jadi kan kamu jawabnya tadi biaya agensi ya. Berarti Hansel bisa ini. Naura gimana jawabanmu? Nanti kamu kaitkan sama investor institusional. Sambil nunggu jawabannya Nora ya, bisa di kolom chat. Kita ke yang nomor 1. Iya, kita tunggu jawabannya Nora. Kita jawab ini yang nomor 1 ada mau. Oh ini ya, ada 2. Coba Putih, Putih Nurmala. Gimana? Saya izin menjawab yang nomor 1 ya, Bu. Jadi ingat saya tadi rencana insentif itu kayak kompensasi manajemen dengan harga saham itu bisa berupa opsi saham kepada manajemen. Lalu kalau yang rencana kinerja itu bisa dengan kompensasi dengan bonus tunai.
Bonus tunai sama itu tadi ya, bentuk saham tadi. Kalau yang pertama tadi yang insentif itu dia bisa beli harga saham yang lebih murah ya, yang insentif. Nah, tadi Putri Nurmala. Betul jawabannya. Ya, lalu ya ini Putri Nurmala. Terus tadi iya ini tadi ya jawabannya Naura. Ya. Ya bisa ya tadi jawabannya Naura sudah diperjelas yang tentang nomor 4 tadi ya. Berarti ini Naura tadi, Naura. Ya, terima kasih jawabannya. Ini tadi masih ada yang mau ngacung Yurista. Mau beri jawabannya mana? Saya mau jawab yang nomor 3. Contoh principal agent itu ketika pemilik tidak mampu lagi mengoperasikan perusahaan sendiri, lalu menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada manajer. Pemegang saham prinsipal sebagai pihak yang seseorang yang melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaannya dapat dikelola dengan baik. Lalu manajemen atau si agennya sebagai pihak yang dapat menerima amanat untuk mengelola perusahaan. Nah, lalu itu tadi yang tadi kan prinsipal mengeluarkan biaya ya untuk mengontrol atau mengawasi agen. Jadi nanti kan berarti diperjelas ada biaya agensi yang ditanggung oleh prinsipal. Jadi ini tadi yang menjawab tadi siapa? Yang nomor 3? Yurista, Bu. Siapa? Yurista, Bu. Hisham. Yang nomor 3 yang menjawab Yurista, Bu. Oh iya, ya ampun, ya Yurista. Ya betul, ini ya Yurista. Ya, jadi ini tadi tentang lebih banyak tentang tata kelola. Nah, jadi ini tata kelola dari slide 19. Ini biaya agensi, manajemen kompensasi, ancaman akuisisi, sama ini ya aturan ini. Ya, ini. Jadi nanti ini PPT-nya saya share di Google Classroom ya, ini. Ya, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Maaf Bu, saya ingin memperjelas tugas-tugasnya tadi. Yang tugas kelompok itu mekanismenya gimana ya Bu? Oh ya, jadi ini ya majunya mulai minggu depan ya. Jadi pertemuan ketiga. Jadi nanti pemilihan kelompoknya itu ya terserah ya. Jadi kan 28 anak ya. Jadi paling enggak itu kan di sini ada 2 anak ya. 2 anak, mungkin 2 atau 3 anak ya nanti ke kelompoknya. Nah, jadi intinya jumlah kelompoknya diatur sampai bisa presentasi pertemuan ke-14 ya. Nanti terserah pengaturannya gimana, terus majunya mulai minggu depan. Nah, jadi misalkan yang kelompok 1 ya, pembobolan bank dana, misalkan dia milihnya bank konvensional. Nah, kelompok 2 bisa yang bank syariah. Begitupun juga yang buat kelompok 3-nya, misalkan permasalahan kredit macet, yang satunya di konven, satunya di syariah, misalkan. Nah, itu juga sama yang buat kelompok 5-6 ini. Terus yang studi kasus monopolistik itu bisa jenis, misalkan struktur pasar gitu ya, berarti nanti kata kuncinya struktur pasar, industri, perbankan, atau misalkan struktur pasar monopolistik industri perbankan.
atau struktur pasar. Struktur pasar itu bisa juga ini industrinya bisa selain bank ya, boleh misalkan makanan dan minuman. Jadi kan banyak ya industri, ada makanan minuman, ada perbankan, itu juga bisa, dan industri lain gitu ya, biar lebih beragam nanti. Lalu kalau yang 9 ini, jadi kelompok 9 fokusnya ke oligopoli. Jadi misalkan sama kayak yang nomor 8 ini ya. Jadi misalkan dia miliknya industri perbankan. Nah, satunya industri lainnya ya, entah itu industri industri di bidang makanan minuman atau di bidang lainnya. Jadi ada oligopoli. Jadi misalkan kelompok 9-nya oligopoli, struktur pasarnya, yang kelompok 10-nya bahasnya tentang monopoli di pasar. Industrinya terserah ya, bisa bank atau yang lainnya. Terus yang kelompok 11 ini nanti mengaitkan ya bank dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi bank itu perannya itu bagaimana sih terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi misalkan di Indonesia atau di negara lainnya. Ya, jadi itu ya tentang ini kelompoknya. Jadi diatur aja sampai bisa. Jadi berapa anak jumlahnya itu tergantung pertemuan ya. Nanti bisa dihitung sendiri tiap anak itu berapa. Yang penting nanti ada ini 11 kelompok ya. Nah, ini penilaiannya jangan lupa ini ya. Nah, gitu Dita kalau yang kelompoknya. Kalau yang ini, yang personal ini ya bisa ngerjainnya di Word atau Excel ya. Jadi terserah, yang ini tergantung kreasinya ya, yang slide berapa 14 ini. Oh ya, kita aslinya jadwalnya itu hari Jumat ya. Ya Bu, besok pagi masih ada kelas. Jadi kita pertemuan yang selanjutnya ya, jadi biar nggak di belakang biar nggak banyak, tapi pertemuannya jadi gini aja wis, presentasinya jadi mepet ya, jadi presentasinya mulai itu aja Jumat depan naik, jadi bisa gini ya, misalkan minggu depan itu kan pertemuan ke-3, jadi pertemuan keempatnya itu kalau waktunya cukup langsung 2 kelompok gitu aja sih. Jadi besok tetap ada pertemuan tapi yang selanjutnya aja. Sama nanti itu ya. Oh ya, tugasnya tetap itu aja. Di hari Jumat. Jadi kan kalau besok deadline-nya terlalu mepet ya. Jadi pengumpulannya tetap itu minggu Jumat depan aja. Jadi presentasinya itu ya. Jadi minggu depan itu kan berarti langsung 2 kelompok ya kalau waktunya cukup. Nah, berarti itu saya yang ngisi ya, yang materinya. Jadi gitu ya. Oh ya, Dita udah itu screenshot yang hadir partisipannya? Belum Bu, ini mau saya screenshot. Iya, mungkin nanti kamu juga data ya. Jadi mungkin ada temennya tadi itu yang mungkin ada yang jaringannya kurang baik, jadi akhirnya keluar gitu ya. Nanti di data lagi. Jadi kalau sudah fix nanti bisa dikirim ke saya ya. Nanti yang screenshotannya Dita, sama mungkin misalkan ada yang hadir tapi nggak ter-screenshot karena masalah jaringan misalkan. Nah, nanti mungkin ada yang mengalami hal itu. Nanti bisa diinfokan.
Ya, jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Dita udah selesai screenshot ya? Dita? Sudah, Bu. Ya, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, itu ya kita bisa akhiri ini perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT? Oh, PowerPoint aja ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan mau diganti PDF, bebas ya. Yang penting itu jangan lupa, misalnya ada yang bertanya gitu ya. Nah, itu langsung ditulis di PPT-nya, nanti langsung diupload di Google Classroom aja ya. Jadi misalkan yang presentasi Dita, misalkan kelompoknya Dita. Nah, terus nanti yang bertanya itu nanti ditulis ya. Misalkan yang bertanya itu Asa, misalkan. Nah, itu nanti jangan lupa ditulis namanya. Nah, itu nanti baru diupload di Google Classroom. Jadi kalau sudah ditulis nama yang bertanya dan menambahkan jawaban, nanti baru dikirim di Google Classroom. Nah, jadi gitu ya. Langsung diupload aja ya. Jadi habis presentasi, sudah lengkap yang bertanya, yang menambahkan jawaban, langsung diupload di Google Classroom ya, gitu aja. Jadi gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada itu ya, kita akhiri. Nanti ini saya share di Google Classroom ya PPT-nya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.